kita nggak tahu ini golongan yang mana, siapa, kita nggak tahu. Tapi Allah turunkan itu misalnya A, B, C, A, B, C atau B, B, C misalnya seperti itu. Kita nggak tahu yang ini, yang punya penyakit hati di sini, karena sama. Jadi dalam dunia ini bisa jadi ini orangnya cerdas, punya kekayaan, pandai menyampaikan sesuatu, tapi ada di dalam hatinya yang bisa merusak itu semua. Sedangkan yang ini, yang A ini, bisa dalam kesulitan, dalam kekurangan, dalam penderitaan. Jadi kita kan nggak tahu kita di bagian yang mana ini, kecuali orang-orang tertentu yang Allah berikan. Tugas kita minta, ya Allah, apapun yang Engkau tetapkan atas hamba, ya Allah, dalam hal iman itu wajib minta pertolongan sama Allah. Jadi saya sedikit mengulang pelajaran yang lalu ya. Ini pernah saya jelaskan dulu yang di surat Al-Waqiah. Saya buat apa namanya? Ini garis ini untuk memisahkan aja. Masih ingat ini? Titiknya tapi udah jadi panjang-panjang. Jadi A, B, C. Jadi kalau ini yang A ini orang-orang yang didekatkan. Nah, jadi yang, ya kan, udah pernah ya. Nah, jadi ruh yang pertama ditiup adalah ruh atau dan Nur Muhammad. Nah, ini berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi kalau yang ini, yang pertama perkembangan yang pertama ini orang-orang yang didekatkan. Ini saya namai A. Kemudian inilah golongan kanan. Kalau golongan kanan ini ada orang buat salah, tapi dia tobat lagi, masih ada imannya, walaupun sekecil apa. Nah, ini yang golongan kanan. Yang ini, yang C ini golongan kiri. Ini yang tidak ada keimanan, atau ada keimanannya tapi ada penyakit hati, ya, kemunafikan ada di sini. Ya. Inilah yang akan diuji, dimasukkan ke dalam dunia. Kalau Allah menghendaki, ini kan semuanya beriman dalam posisi waktu di saat ini. Nah, itu semua percaya kepada Allah, semua bisa melihat Allah dengan jelas. Nah, dalam arti sadarnya semua jelas. Kalau Allah menghendaki mau dimasukkan ke dalam surga, semua bisa. Ya. Tapi karena Allah bersifat maha benar, tidak langsung dimasukkan, itu tidak benar. Karena apa? Tidak ada pembuktian. Jadi harus dibuktikan dulu. Yang dikatakan benar itu ada pembuktian. Maka dibuatlah dunia. Dunia itu untuk menjadi laboratorium bagi ruh ini. Ya, dimasukkan ke dalam laboratorium. Kita nggak tahu
ini golongan yang mana, siapa, kita nggak tahu. Tapi Allah turunkan itu misalnya A, B, C, A, B, C atau B, B, C misalnya seperti itu. Kita nggak tahu yang ini, yang punya penyakit hati di sini, karena sama. Jadi dalam dunia ini bisa jadi ini orangnya cerdas, punya kekayaan, pandai menyampaikan sesuatu, tapi ada di dalam hatinya yang bisa merusak itu semua. Ya. Maka kata Allah, jangan kalian minta disegerakan untuk mereka. Apakah dia dengan kekayaan yang luar biasa banyak, kemewahan yang berlimpah, kemudian apa namanya, cara hidupnya gimana, ataupun nampak baik atau gimana, biarkan. Ya. Biarkan, beri tangguh mereka sementara waktu. Karena kita nggak tahu ini. Sedangkan yang ini, yang A ini, bisa dalam kesulitan, dalam kekurangan, dalam penderitaan. Jadi kita kan nggak tahu kita di bagian yang mana ini, kecuali orang-orang tertentu yang Allah berikan. Nah, maka tugas kita minta, ya Allah, apapun yang Engkau tetapkan atas hamba, ya Allah, dalam hal iman itu wajib minta pertolongan sama Allah, itu dijaga. Hamba mohon ya Allah supaya Engkau menjaga keimanan hamba ini. Supaya apa? Kalaupun kita bilang ada di antara kita, di antara keluarga atau siapa, ada yang golongan C ini, maka Allah mengatakan tadi, aku sangat dekat, aku mengabulkan orang yang memohon apabila dia bermohon kepadaku. Jadi ini di dunia ini kita kan berlaku ini, berhubungan satu sama lain. Ini sangat sulit ketika praktek ya. Sangat sulit ketika praktek. Karena waktu dipraktekkan kita akan timbul rasa tidak senang, rasa kalau kita banyak harta kita merasa menguasai, kalau kita punya kecerdasan kita seolah pandai, seolah punya kita. Padahal itu semua punya Allah. Nah, ini supaya kita bisa sadar ini semua, apa yang kita harus lakukan? Kata Allah, kalau kalian melupakan aku, kalian akan melupakan diri kalian. Jadi artinya apa? Zikir. Dan selalu diulang-ulang untuk zikir yang banyak. Mengingat Allah yang banyak. Ya. Kalau kita nggak membiasakan untuk berzikir, maka kita akan melupakan diri. Kalau kita udah lupa diri, siapa lagi yang menguasai diri kita? Kalau bukan musuh Allah. Karena golongan cuma dua, golongan Allah dan selainnya. Nah, ini paham ya, yang saya jelaskan ini. Nah, tadi untuk supaya kita berkekalan dalam zikir, gimana kita melatih, memang nggak langsung bisa. Kita latih seperti yang saya sampaikan. Kalau zikir di zaman kita ini kan sesuai dengan kondisi dunia. Ya.
Berarti harus dengan kesadaran. Ilmu dunia udah canggih, ilmu agama harus canggih, kesadarannya juga harus canggih. Nah, ini yang harus diingat. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, nggak cukup. Kalau dulu cukup, bisa jadi. Karena apa? Semua masih serba manual. Sekarang nggak cukup pengucapan. Nah, harus kita sadari, tidak ada lain yang kusembah. Saya tidak menyembah keinginan, harta, ilmu, tenaga. Saya tidak menyembah pengetahuan, pendapat. Semua tidak saya sembah. Yang saya sembah hanya Allah. Nah, kesadaran itu yang harus kita ini. Maka supaya kesadaran itu sampai selalu terjaga, gunakanlah pagar, ya, pagar, baju besi, kemudian senjata yang sudah saya sampaikan itu. Insya Allah itu apa? Untuk menundukkan jiwa kita, supaya tidak ada yang mengaku merasa kita bisa sesuatu. Karena walaupun kita banyak zikirnya, banyak ibadahnya, sholatnya, setan nggak takut. Nggak takut. Dia cuma nggak mampu menggoda siapa. Iblis itu yang nggak mampu dia goda siapa? Yang ikhlas. Jadi kita cari ilmunya supaya ikhlas. Ikhlas itu apa? Karena Allah. Yang karena Allah saja. Jadi kita bukan karena kita bertujuan sesuatu kita melakukan itu. Karena ada itu pamrih, nggak ikhlas. Malam zikir dulu karena biar nggak diganggu setan. Itu sebenarnya ada pamrih. Lakukanlah, mohon perlindungan kepada Allah. Lakukanlah apa yang kita lakukan karena Allah. Kalau minta perlindungan ya minta. Jadi kalau sudah dibuat, jangan lupa ya, pagar, baju besi. Baju besi ini untuk perang, dan senjata. Senjata. Ini siap pakai. Jadi Allah, Dia, Engkau, ini kan kalau kita zikir itu kan la ilaha illallah, ya. Jadi Allah itu nama. Seperti yang saya pernah jelaskan, ya. Alif lam lam ha. Ini nama, tapi menunjukkan, nama itu kan menunjukkan orangnya. Kalau manusia itu kan gitu kan, namanya siapa, orangnya gimana. Ada sifat-sifatnya tersendiri. Jadi untuk menunjukkan siapa. Jadi jangan pula yang kita sembah nama, tapi yang punya nama. Ya. Jadi
Allah, siapapun kalau dijelaskan mengenai Allah, kemudian ada penolakan, nah itu sadari bahwa kita ada gangguan. Kita khawatir kalau termasuk yang golongan ini. Nah, jadi kalau untuk masalah tauhid, kemudian tidak mau mendengar, atau berarti itu ada sesuatu gangguan. Jadi la ilaha illallah ini masih di kalangan berarti pembelajaran pertama, masih di syariat. Berarti kita baru untuk mengenali Allah, untuk mengenali pencipta kita, junjungan kita. Karena ini misalnya kan saya buat untuk memudahkan pemahaman. Misalnya nama siapa? Ibu Ita misalnya, nggak ada di sini ya. Nah, saya mau memperkenalkan kalian Ibu Ita. Nah, jadi saya katakan Ibu Ita itu dia sifatnya begini-begini. Ngomongnya ramah, orangnya cepat bergaul, terus suka memberi, misalnya ini saya contohkan nama. Nah, jadi ketika saya mengatakan Ibu Ita, bagi yang sudah pernah mendengar dia akan oh iya, ibu itu begini. Nah, tetapi ketika sudah mengenal, sudah pernah kenalan, kemudian Ibu Ita itu lewat depan rumah, itu dia yang kita bicarakan tadi, Ibu Ita itu. Nah, berarti si lawan bicara kita kan udah kenal, karena apa? Udah pernah diperkenalkan, jadi dikatakan dia dengan sifat ini. Nah, jadi tanpa menyebutkan nama sudah kenal. Nah, paham ya? Nah, kemudian kalau engkau waktu kita berpapasan dengan Ibu Ita atau berjumpa, oh rupanya ibu tadi yang lewat, rupanya Anda tadi di situ. Jadi kan ada timbal balik, langsung, memang lebih dekat lagi, ya. Kemudian aku, ini kalau Ibu Ita itu udah saya gandeng, ngomong sama saya, ngomong bersama atau pergi bersama. Jadi saya nggak ngomong lagi ini aku, karena apa? Di rumahku. Di rumahku. Nah, baliknya saya mau balikkan kemari. Ruh itu adalah tempat pesan. Sudah pernah saya sampaikan itu kan? Ruh adalah tempat pesan. Yang memberi pesan Allah. Apakah dengan bahasanya dia, atau dengan bahasa Allah, atau dengan bahasa engkau, atau dengan bahasa aku, tempat pesannya adalah ruh. Ruh itu tidak bisa apa-apa. Ibarat rumah, ya, rumah kita ini misalnya itu kan ada TV. TV dapat siaran langsung dari mana? Nah, jadi orang dalam rumah itu dia akan mendengar dari siaran TV itu. Ada yang mendengar, ada yang tidak. Jadi kalau semuanya sudah patuh mendengar berita di TV, peraturan dari dalam TV itu mengatakan diharapkan untuk semuanya keluarga ini
maghrib ini semuanya harus sholat pada waktunya, misalnya begitu. Semua ada dengar, semua sami'na wa ta'na. Itulah rumah yang diharapkan itu begitu. Jadi jangan waktu kita sholat yang lain ngomong. Jadi harus rumah itu semuanya satu, arahnya satu, kiblatnya arahnya satu. Paham nih ya? Jadi mengesahkan Allah dengan sebenar-benar esa. Ya. Kalau Allah itu Maha Esa, tapi kita dalam kesadaran kita harus benar-benar. Jadi walaupun la ilaha illa ana, tidak ada yang disembah kecuali aku. Ini karena yang menyampaikan itu langsung. Ya. Dan karena kita sudah sadar bahwa gerak, ucapan, semua ini yang mengaturnya adalah Allah. Jadi kita digerakkan oleh Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, jangan kita merasa kita yang sudah berbuat baik. Ini dipahamkan ya. Ketika kita sholat, mampu puasa, jangan menganggap kita inilah anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Allah untuk kita. Itulah keberuntungan. Nah, ini paham belum? Ada yang nggak ngerti? La ilaha illallah, tidak ada lain yang kusembah, tidak nafsu, tidak keinginan, tidak harta, tidak ilmu, tidak pengetahuan, tidak pendapat, tidak ada yang kusembah kecuali Allah. Jadi yang terjadi itulah yang dari Allah. Tapi sering kita menghadapi kejadian-kejadian itu kita masih menggunakan yang merah. Nah, harusnya ini mampu kita pindahkan. Nah, waktu berbuat merah, waktu menerima ketentuan Allah putih, tulus. Jadi ini mudah-mudahan pembelajaran ini bisa masuk walaupun dalam kondisi yang seperti ini ya. Gak apa-apa, sambil belajar sambil ini kan. Subhanallah. Jadi yang saya mau tekankan ini sedikit lagi. Mana ya? Gambar lain aja. Kalau ini kan dalam diri tadi yang saya gambarkan, bisa dalam dunia, bisa dalam diri. Ini di keluarga. Kita nggak tahulah apa yang Allah turunkan di keluarga kita. Nah ini bagaimana cara menghadapinya? Inilah ujian. Kalau kita melihat misalnya ada suami, ada istri, ada anak, ada semua. Nah, dia ini kan begini, kita nggak tahu. Yang kita minta, kita positif. Jadi waktu kita lihat pertumbuhan misalnya si anak ini baik, dermawan, baik orangnya, cerdas, kita kan nggak tahu. Nanti di akhirnya dia akan terlihat.
Yang ini nampaknya gimana, enggak bandel, mentalnya enggak ini, waktu disuruh enggak langsung mengerti. Jadi kita nggak tahu ini akhirnya, karena ada perhitungan dunia ini kan untuk perhitungan. Itu jelas kayak kita di komputer nanti langsung nampak. Sebenarnya sekarang juga sudah nampak, cuman kita aja yang nggak tahu. Jadi ini kali ini hasilnya berapa, ini bagaimana, semua sudah jelas. Walaupun ini kembalinya semua kemari, ke dasar. Makanya yang Allah katakan, niscaya aku penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia semuanya. Karena Allah udah tahu dengan rumus yang kita harus capai itu di dunia ini. Dengan nafsu itu nggak mampu mengalahkan orang yang bagaimanapun nggak mampu mengalahkan nafsu. Dia akan datang senantiasa. Jadi manusia itu karena dari nafsunya itulah nggak mampu menghindari hadirnya setan dan iblis. Nah, kalau sekarang kita memang di akhir zaman ini memang disitulah nafsu luar biasa. Jadi bagaimana caranya kembali kita berpuasa kembali, puasa hakikat terutama. Jadi ini semoga Allah menguatkan kita dalam hal ini semua. Karena apa? Lemah sekali sebenarnya kita itu terhadap nafsu itu di zaman ini. Kadang kita melihat orang lain tidak melakukan sesuatu kebajikan, kita menganggap diri kita sudah baik. Nah, ini salah besar. Jadi memang materi atau pembelajaran yang kita harus perkuat adalah bagaimana cara memerangi diri kita sendiri. Mungkin malam ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini Allah perkuat untuk selanjutnya terus kita bahas. Demikian yang benar dari Allah, yang salah itu dari saya. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.